selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Oke, sekarang kita presensi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Minho. Hadir. Rena. Hadir. Iska. Hadir, Bu. Mike. Saya. Yang terakhir ada Riko. Saya, Bu. Oke, hadir semua ya anak-anak. Sekarang kita bisa mulai pelajarannya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama di sini kita hari ini akan membahas atau mempelajari tentang profesi. Di sini ada yang tahu apa itu profesi? Pekerjaan, Bu. Ya, betul Riko. Profesi adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan yang ada di Indonesia itu berbagai macam, banyak, dan sangat bervariasi. Pekerjaan yang hari ini akan saya bahas adalah mengenai mbok jamu gendong. Pasti belum pernah ada yang dengar kan? Apa itu mbok jamu gendong? Nah, sekarang kita lihat gambar yang akan saya tampilkan ya. Nah, ini adalah gambaran dari profesi yang kita bahas saat ini, yaitu mbok jamu gendong. Mengapa namanya tuh kok mbok jamu gendong? Ya, karena kita lihat dari gambar ini saja ya. Jamu yang dibawanya itu dengan cara digendong di belakang menggunakan ikat kain, dan baju yang digunakan itu pasti kebaya. Ciri khasnya sudah pasti rambut yang dikondek, lalu membawa ember kecil kemana-mana. Apa kegunaan ember ini? Ember yang ia bawa biasanya digunakan untuk mencuci gelas yang sudah dipakai oleh customer atau pembeli. Jadi, profesi ini sudah sangat tradisional dan lama sekali. Mungkin di zaman sekarang penjual jamu gendong itu tidak akan menggunakan kebaya lagi. Biasanya akan memakai baju seperti biasa saja. Lalu mengapa disebut mbok? Karena penjual jamu gendong itu berasal dari Jawa. Dan panggilan mbok itu adalah ciri khas dari orang-orang Jawa. Nah, gimana? Udah ada bayangan tentang apa itu mbok jamu gendong? Belum? Emang sih di Indonesia tuh mbok jamu gendong itu adalah profesi yang sangat-sangat tradisional. Dan di zaman sekarang ini penjual mbok jamu gendong itu sangat langka dan sudah sulit untuk ditemukan. Oke, sekarang kita baca artikel dulu ya, artikel. Kita simak artikel berikut ini yang akan saya tampilkan. Kalian simak baik-baik karena nanti di artikel itu akan ada pertanyaan untuk kalian, oke? Mbok jamu gendong tangguh mewariskan ramuan warisan leluhur. Ini judul artikelnya ya. Siapa tahan pakai kebaya di siang bolong? Yang dimaksud siang bolong di sini adalah siang hari yang sangat panas ya. Yang pakai kaos kutang saja bisa kegerahan, itu pun di dalam kamar menggunakan kipas. Nah, apalagi yang pakai kebaya keringat pasti mengucur deras di bawah paparan terik matahari.
Tapi perempuan ini malah nyaman berpakaian seperti itu siang-siang, bahkan seharian dari pagi sampai sore. Mereka ialah perempuan yang berprofesi sebagai mbok penjual jamu gendong. Dengan mengenakan kebaya dan jarik itu kain ya, ia mengitari jalanan ibu kota tanpa terlihat lelah sedikit pun. Beberapa dari mereka juga sudah ada yang berusia tidak muda lagi. Penjual jamu gendong juga sudah mempersiapkan ramuan jamu andalannya sejak pagi buta. Saban hari mereka mengupas, memarut, menumbuk rempah-rempah hingga memasukkan hasil rebusan jamu ke dalam botol kaca di pagi hari. Teknik pembuatan jamunya masih sangat tradisional karena masih meyakini warisan leluhur ini. Jamu gendong masih bertahan di tengah era kekinian. Sekarang kedai jamu modern menjamur di mana-mana. Bahkan jamunya dikemas dengan amat menarik seperti kopi-kopi gula aren zaman now. Namun, mbok penjual jamu gendong tetap bertahan dengan konsep tradisional pada jamu-jamunya. Mereka juga konsisten dengan kebaya sebagai identitas mereka selama berjualan. Ketangguhan mbok jamu gendong pokoknya terbukti dengan 4 hal ini, antara lain, yang pertama, jagoan perempuan yang tak lelah menjajakan ramuan warisan leluhur. Jamu gendong merupakan jamu hasil produksi rumahan. Jamu ini dijajakan dengan memasukkannya ke dalam botol-botol dan disusun rapi di dalam bakul. Setelah itu, penjual jamu akan menggendong bakul yang berisi jamu, makanya dikenal dengan jamu gendong. Penjual jamu gendong ini mayoritas perempuan. Hal ini dikarenakan zaman dahulu, pria lebih diperlukan dalam bidang pertanian. Sehingga hal ini jugalah yang menjadikan tradisi ini masih kental dengan budaya leluhur. Nyatanya, menggendong ini memiliki arti tersendiri sama halnya seperti seorang ibu yang menggendong anaknya. Bakul jamu layaknya anak, yaitu rezeki yang harus dibawa dengan telaten dan lembut. Yang kedua ada saban hari pergi ke pemukiman warga. Saban hari itu setiap hari ya. Jamu-jamu yang sudah selesai diproduksi ini biasanya digendong dan dijualkan ke tempat pemukiman warga. Terkadang mereka meneriakkan jamu-jamu untuk memberikan sinyal kepada warga mengenai keberadaannya. Mbok jamu tidak hanya memiliki target pelanggan orang dewasa, terkadang ada juga ibu-ibu yang beli jamu untuk anaknya. Jamu tertentu memang aman dikonsumsi untuk anak kecil dan memberikan banyak manfaat. Contohnya adalah jamu kunyit asam, menjaga imun anak, jamu temulawak menambahkan nafsu makan, dan beras kencur, obat batuk. Yang ketiga, tetap berjuang di tengah ramainya pedagang jamu kemasan di media sosial. Maraknya penggunaan media sosial membuat beberapa aspek budaya lama atau tradisional menjadi perlahan luntur. Seperti yang tadi saya bilang ya, jamu ini bahkan sekarang langka untuk ditemukan. Saat ini, banyak orang yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Salah satunya jamu. Meskipun produk yang dijual sama, tapi estetika dan nilai budayanya menjadi berkurang. Mbok jamu tidak tergerus oleh zaman, kamu masih bisa menemukannya di beberapa tempat seperti di sepanjang jalan maupun di pasar. Sesekali mereka juga pasti lewat di depan rumah kamu. Kalau menurut saya, saat ini mbok jamu itu sulit ditemukan. Tapi kalau menurut artikel ini, mudah ditemukan. Tapi untuk di kota-kota besar, biasanya mbok jamu itu sulit ditemukan. Kalau di perkampungan, di pemukiman padat, mungkin mbok jamu itu masih suka keliling dan lewat. Mampu berjalan jauh membawa beban yang cukup berat. Dilan mungkin keberatan menahan beban rindu kepada Milea. Namun bagi mbok jamu, jangankan rindu, beban bakul yang pasti melebihi rindu Dilan kepada Milea sanggup ia gendong. Artikel ini mengutip film ya. Ini dialog film. Ketangguhan penjual jamu gendong yang satu ini paling perlu diapresiasi. Berat dalam bakul jamu itu sekitar 25 kilo dan mereka harus menggendongnya sambil berjalan kaki. Belum lagi jarak tempuhnya juga amat jauh. Entah apa rahasia dan kekuatan fisik mereka itu, yang pasti mereka betul-betul sanggup melakukan hal ini. Memang benar ya,
Mbok jamu itu botol-botolnya itu besar-besar. Dan rata-rata itu orang yang jual jamu gendong itu pasti sudah tua. Jarang sekali anak muda yang cantik, rapi mau berjualan jamu gendong. Nah, setelah kita membaca artikel sebelumnya, saya mau kalian menulis sebuah pertanyaan, 3 buah pertanyaan, dan saya akan panggil salah satu dari kalian untuk bertanya tentang mengenai profesi mbok jamu. Oke, sekarang saya panggil ya salah satu dari kalian untuk bertanya. Mike, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Yang pertama, mengapa disebut embok? Lalu pertanyaan saya yang kedua, jamu rasanya apa? Pertanyaan saya yang ketiga, kegunaan jamu apa, Bu? Oke, pertanyaan Mike yang pertama adalah mengapa disebut embok? Nah, jawabannya, mengapa disebut embok? Karena penjual jamu gendong itu adalah perempuan. Dan biasanya jamu gendong itu penjualnya orang yang sudah lanjut usia. Dan di Jawa atau di Indonesia ini, panggilan mbok itu biasa digunakan untuk orang yang sudah lanjut usia, atau bahasa Indonesia yang bagus kita gunakan itu adalah nenek. Tapi kalau orang-orang Jawa itu biasa menyebutnya mbok. Jadi itu panggilan yang sudah biasa digunakan oleh orang-orang Jawa. Tapi akhirnya seluruh orang di Indonesia kalau bertemu dengan penjual jamu gendong pasti akan memanggilnya mbok. Nah, pertanyaan yang kedua tadi Mike bilang jamu rasanya apa ya? Nah, karena jamu yang ada di Indonesia itu menggunakan rempah-rempah tradisional. Jadi rasanya itu beda-beda, tergantung kebutuhan. Kalau kita misalnya tadi ya seperti di artikel, ada jamu beras kencur. Nah itu biasanya dibuatnya dari beras dan kencur. Kencur itu rempah-rempah ya. Dan rasanya itu, saya pernah minum, rasanya itu manis, ada sedikit asam, dan lebih ke rasa obat tapi enak. sirup obat terkadang ada pahit-pahitnya sedikit. Lalu tadi bertanya soal kegunaan jamu ya. Nah, orang Indonesia itu percaya pada hal-hal yang tradisional, dan jamu gendong ini salah satunya. Jamu yang dibuat menggunakan bahan-bahan tradisional, rempah-rempah yang ada di Indonesia, kegunaannya dipercaya untuk kesehatan. Orang Indonesia percaya ada banyak macam penyakit yang bisa sembuh hanya dengan meminum jamu dari mbok jamu gendong ini. Bahkan ada juga yang menggunakan jamu ini untuk vitalitas atau kekuatan laki-laki. Kalian pasti baru tahu kan kalau di Indonesia itu ada jamu yang digunakan untuk vitalitas. Nah, itulah kenapa mbok jamu gendong tidak bisa tergerus oleh zaman. Karena sejak zaman leluhur, zaman dahulu yang sudah lama sekali, masyarakat Indonesia sangat percaya bahwa jamu yang dijajakan oleh mbok jamu gendong adalah yang terbaik. Bahkan terkadang dibanding minum obat,
masyarakat Indonesia itu lebih suka minum jamu. Seperti jika pegal-pegal, atau kepala pusing, atau muntah-muntah, sakit perut, terus susah buang air, pasti orang Indonesia akan minum jamu. Ya, sekarang kita simak video bagaimana cara pembuatan jamu gendong sebelum dijajakan oleh si mbok jamu gendong ya. Oke, simak video berikut ini. Kalian di sini ada yang suka minum jamu nggak? Kalau aku dari kecil suka banget minum jamu. Salah satunya itu adalah jamu beras kencur. Ternyata cara buatnya agak gampang. Ini ada beras yang udah dicuci bersih dan direndam selama 1 jam. Kemudian aku tirisin, aku sangrai sampai kecoklatan seperti ini. Kemudian untuk rempah-rempahnya ada jahe dan juga kencur. Aku kupas dan aku iris-iris. Aku sangrai juga sampai harumnya keluar. Kemudian aku siapkan air beserta kunyit, ini optional. Kemudian masukkan gula jawa, asam jawa, gula pasir. Manisnya sesuai selera, didihkan sampai dia mendidih dan tunggu dingin, baru kita blender dengan rempah-rempah dan juga berasnya tadi menggunakan food chopper CH200 Mitochiba. Nah, ampasnya ini jangan kalian buang, kita blender lagi dengan air gulanya tadi sampai si ampasnya ini udah nggak ada atau hampir lenyap ya, sampai sedikit kayak gini. Terus kita masukin jamunya ke dalam botol kaca yang udah disterilin. Jadi deh jamu beras kencurnya. Selamat mencoba! jamu yang ada di Indonesia ini. Untuk menit terakhir, saya akan menggunakan untuk melakukan evaluasi sejauh mana kalian mengerti tentang materi profesi Mbok Jamu Gendong kita hari ini. Silahkan dicatat ya. Hasil evaluasi kalian sudah saya kumpulkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu agar kegiatan belajar mengajar kita senantiasa selalu lancar. Baik, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan.